Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri adalah sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi bangsa Indonesia dan juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Cikal bakal bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu yang terbentuk dari bahasa Arab, Sanskerta, Persia, dan juga bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu sendiri telah digunakan sejak abad ke-7, tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, yang mana pada saat itu digunakan sebagai alat perdagangan dan juga penyiaran agama Buddha. Kemudian pada 17 Agustus 1945 dikukuhkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Dan dinyatakan sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945, tepatnya pada saat disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama yaitu lambang kebanggaan nasional, kemudian lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu dari berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan juga bahasanya, dan yang keempat sebagai alat berhubung antar daerah. Kemudian ada fungsi dari bahasa Indonesia. Ada 4 fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional. Ada 4 fungsi khusus dari bahasa Indonesia. Yang pertama, mewujudkan hubungan dalam interaksi. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Dan yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Serta yang keempat, memahami iptek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.